terakhir bisa jadi minggu terakhir untuk program ini, saya rasa begitu. Jadi kalau misalnya di minggu depan mungkin sudah penjemputan ya. Minggu depan mungkin sudah penjemputan. Kalau dilihat dari jadwalnya itu gimana, Rizky? Masih nyimpan kan? Masih ada di grup nih, cuman udah WA baru kan, nggak tahu lagi jadwalnya. Oh ya, yang lainnya gimana? Masih nyimpan kak? Tadi Emil cek juga ini. Coba suruh ulang. Bilang aja, ulang aja mem. Nggak dengar sini hujan. Mohon maaf mem. Ya. Tadi mem bilang apa ya? Karena di sini hujan mem, jadi kurang terdengar. Ya. Jadwal timeline kalian untuk jadwal KKN itu kemarin kan ada yang mem share, ada kan? Ada mem. Coba itu masih ada kalian simpan nggak? Kayaknya ada lah kalian simpan itu ya. Kelompok. Ada mem. Ada ya. Boleh dibantu di share? Ini kelompok-kelompok. Coba kalau yang masih nyimpan boleh bantu di share ya, di share screen. Bantu-bantu ya di share screen dulu. Bagi-bagi POC. Bukan itu yang kalian buat. Yang dikirim Nabila. Kecil sedikit dia lagi masuk sini. Izin mem yang ini kan mem? Iya ini ta. Bentar ya, ini kan punya kalian. Bukan yang ini, maksudnya yang jadwal dari Unimed. Ada timeline kita yang kegiatan dari minggu pertama sampai terakhir. Ini aku yang simpan itu. Lupa kemarin itu ya. Ini dia kayaknya ya. Jadwal pelaksanaan KKN. Ini memang forward ke kalian ya. Udah bisa dilihat? Sabar. Di grup. 10-15 Agustus. Berarti minggu depan kan? Penjemputan mahasiswa. Udah kalian cek di grup WA kita? Ada kan minggu tanggal 10 sampai 15 itu penjemputan mahasiswa. Tahu lah capek apa ini. Suka hati dia itu.
ini senang. Terus panjang 14 sampai 18 September itu nanti pengunggahan luaran. Berarti kan setelah kalian pulang itu kan masih apa ya, ada waktu untuk mengerjakan semua tugas-tugas akhirnya. Ya, laporan akhir juga di situ apa, untuk membuat jurnalnya gitu ya. Jadi dilengkapi semuanya nanti dan akan diunggah pada 14 sampai 18 September. Bisa dilihat kan? Bisa nih. Oke ya. Mungkin apa ya, ada kegiatan yang lainnya. Sebentar ya. Dan itu kalau nggak salah, kalau kalian masih ada menyimpan buku panduan ya. Sebentar. Ya, mungkin ini sebagai penguatan sebelum nanti kalian ya atau siapa saja nanti mungkin akan melaporkan minggu ini ya ke saya. Mungkin Mem sedikit mengingatkan, kemarin siapa yang nanya sama Mahdi ya? Tadi itu orang nggak kemarin yang mau WA Mem untuk penyusunan laporan dan tanda tangan itu semua siapa kemarin? Saya Mem. Enggak ya. Nah, jadi itu kan kalau kamu sudah baca buku panduannya, apakah memang ada? Jadi artinya biasanya kalau misalnya terkait dengan tanda tangan, pastilah tanda tangan basah biasanya begitu ya. Jadi mungkin pihak yang, karena kan kebetulan lokasi pun tidak terlalu jauh, jadi artinya masih bisa kita ketemu di kampus kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang lokasi KKN-nya jauh, biasanya mereka mintakan tanda tangan dari pihak perangkat desanya dulu, baru nanti sampai di kampus mereka minta tanda tangan DPL seperti itu, ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit yang ingin mungkin seperti penguatan ya terkait dengan untuk evaluasi kegiatan, karena ini mungkin berkaitan dengan apa yang ditanyakan Rangga kemarin ya. Jadi di sini nanti akan ada evaluasi program ya, evaluasi kegiatan. Saya nggak tahu apakah kalian juga ada. Sebentar ini gimana ya? Rangga makan Mem. Coba bilang nasib. Kenapa kalau di sini? Kenapa gitu kalau ini apa ya? Nanti harus ada yang rangka tuh nggak? Udah siap semua itu. Udah kau buat? Udah. Kan tadi bingung, rangka berguna sekali bagi nusa bangsa. Kalau bisa POC-nya bisa aja di situ. Ya mungkin kalau masih menyimpan teknis KKN kemarin, kalau mungkin bisa sama-sama melihat ya, ada di evaluasi kegiatan. Jadi di sini bagaimana nanti menyusun masuk diantaranya laporan pelaksanaan program, karena dalam panduan teknis ini mungkin gambaran yang mungkin bisa dilihat
kalau mau lengkapnya mungkin yang di buku panduan ya. Mungkin kalau Rangga tadi katakan sudah dilihat, mungkin lebih memudahkan kalian untuk bagaimana menyusun laporan ya. Jadi di sini untuk evaluasi program itu penyusunan laporan, pelaksanaan dan presentasi, karena nanti di akhir sepertinya akan ada presentasi di depan perangkat desa ya. Karena sebagai program yang sudah berakhir ya. Nah, jadi program apa saja yang sudah dilaksanakan, barangkali rangkuman dari selama ini yang sudah kalian sampaikan kepada MEM dalam setiap laporan mingguannya. Kan gitu ya. Laporan mingguan ini kan tetap terus kontinu ya, sifatnya dia berkelanjutan. Jadi artinya sepanjang kita melaksanakan pelaporan tiap minggu ini, nanti ini mungkin bisa direkap ya. Direkap nanti ini bisa dijadikan sebagai satu laporan akhir dalam bentuk presentasi yang akan disajikan bersama perangkat desa ya. Nah, jadi ini nanti ada evaluasi program, nanti akan dinilai pencapaian tujuan, kendala dan partisipasi masyarakat, karena walaupun apa ya, ada program utama, program unggulan dan program pendampingan kan gitu ya kemarin. Nah, jadi nanti kita akan lihat sejauh apa yang sudah dikerjakan, meskipun dalam tiap minggu kalian juga sudah melaporkannya ya. Nanti dibuat rekapnya ya. Nah, selanjutnya di sini nanti ada mengumpulkan dokumentasi, foto, video dari aktivitas ya. Selanjutnya menjadi dasar penyusunan outline laporan akhir. Nah, jadi betul-betul diperhatikan ya bagaimana menyusun laporan akhir nantinya. Nah, selanjutnya penyusunan laporan pelaksanaan program memuat latar belakang ya, tujuan, waktu dan lokasi, serta metode, hasil, dan kendala. Yang mana ini, Bang? Video. Enggak, yang mana dinyatakan dulu? Ya. Selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan data lapangan serta ditelaah oleh DPL sebelum disahkan. Gitu ya. Jadi artinya memang nanti laporan pelaksanaan program ini harus cek kembali ya, harus diverifikasi ya sebelum akhirnya disahkan. Artinya kalau disahkan ini jelas lah ya, harus ada tanda tangan dari perangkat desa, kan gitu ya. Nah, jadi bukan laporan ini memang bukan hanya sekedar apa ya, karena kan kalian akan meninggalkan ini ya, meninggalkan lokasi KKN. Jadi kalau bisa sebelum penjemputan ya, kalau bisa diselesaikan dulu laporannya. Ya, karena nanti kan akan dipresentasikan dan juga sebelum akhirnya laporan itu akan diberikan mungkin satu kopi ya, satu eksemplar mungkin untuk ditinggalkan di lokasi ya. Artinya mungkin yang akan menerimanya dari ibu kepala desa seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada presentasi laporan KKN. Nah, ini presentasinya disampaikan kepada perangkat desa, perwakilan masyarakat dan DPL. Ya, ini akan hadir dalam presentasi laporan kalian nantinya. Oke, kegiatan ini wujud akuntabilitas dan refleksi bersama serta bukti kontribusi nyata mahasiswa dalam masyarakat. Itulah dia. Ya. Jadi memang ini sebaiknya sebelumnya kan memang udah wanti-wanti ya, udah ingatkan ke kalian juga bahwasannya ini akan menjadi satu bagian yang akan dikerjakan, yang akan disampaikan oleh kalian di akhir program ya. Bukan kalian. Nah, terus kan nanti ada mengerjakan luaran-luaran kalian ya. Sepanjang mengerjakan luaran itu yaitu berupa laporan program KKN ya. Ini dokumen komprehensif yang memuat uraian lengkap mengenai seluruh proses pelaksanaan KKN ya. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program kerja. Jadi bukan hanya sekedar laporan apa saja, tapi ingat penandanya itu ya, penandanya adalah harus dimulai dengan tahap perencanaan. Kan gitu ya. Jadi namanya laporan, ini perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, serta evaluasinya ya. Selanjutnya selain laporan ada karya tulis jurnalistik ya. Jadi ini luaran yang tulis dalam format berita atau artikel populer ya dengan gaya penulisan jurnalistik.
Jadi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik mengenai kegiatan, pengalaman atau dampak program KKN yang dilaksanakan di Desa Mitra. Ya, jadi ngikuti aja sih, seperti bukan rubrik ya, tapi indikatornya itu apa saja. Jadi kalau sepanjang kalian menulis ini berdasarkan indikator itu, jadi dapat semuanya ya. Jadi tercapai sesuai dengan apa yang diminta kan gitu ya. Dan terakhir ada video kegiatan KKN, ini dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kalian ya selama program KKN di Desa Mitra. Jadi video kegiatan bertujuan untuk memberikan gambaran visual yang jelas mengenai dampak dari program kalian ya, serta memperlihatkan proses pelaksanaannya secara nyata. Ya, jadi sama. Jadi sebenarnya sama semuanya saja, yang tadi ini kan bentuknya dokumentasi ya, baik video, foto-foto nanti yang mungkin diedit menjadi video seperti itu. Ya, jadi ini mungkin bisa saja nanti ini di-upload di akunnya LPPM Unimed. Ya. Oke, saya rasa mungkin tambahan dari Mem ya untuk penguatan minggu ini dan persiapan minggu depan kalian sebelum meninggalkan lokasi, kalian nanti akan menyampaikan laporan akhir yang akan dihadiri oleh DPL serta perangkat desa, dan mungkin juga ada beberapa masyarakat yang mewakili. Ya, ini yang menyimak bukan hanya Rizky tapi juga semua kalian ya. Jadi mohon kerjasamanya ya. Jadi artinya nanti bagaimana persiapan kalian untuk mulai malam ini atau besok barangkali untuk menyiapkan laporan akhir, dan juga bagaimana komunikasi kalian dengan perangkat desa untuk nantinya penyampaian laporan akhir. Nah, untuk penjemputan barangkali nanti akan ada informasi yang berkembang ya, yang akan nanti disampaikan oleh panitia LPPM ya. Di tanggal berapa atau bagaimana, apakah secara kolektif ya, bagaimana nantinya kita juga belum tahu secara teknis, nanti akan disampaikan oleh LPPM. Mungkin dari Mem ini saja dulu ya, mungkin saya serahkan langsung ke Rizky atau siapa saja mewakili dari kalian untuk menyampaikan laporan untuk minggu ini, silakan. Baik, Mem. Sabtu ya. Senin awal. Yang tidak mau Baik, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mem, kami ingin mempresentasikan hasil program progres kami selama di minggu ke-5 ini, Mem. Jadi untuk di hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2026 kami melakukan senam pagi. Maaf interupsi dulu Bang, ini nggak sesuai dengan file ini, PPT-nya. Oh, ini. Maaf, Mem. Iya, sini aja. Dari tanggal hari Senin 3 Agustus. Mohon maaf, Mem, sebelumnya. Baik, Mem. Untuk dari Senin, Mem, tanggal 3 Agustus 2026 di pagi hari kami mengikuti upacara pagi di SDN 104207. Lalu kami melanjutkan melakukan kegiatan PABS di SDN 104207. Lalu kami mengikuti juga partisipasi dalam pelaksanaan lomba pembacaan Undang-Undang Dasar di SDN 104207. Lalu kami mengikuti juga kegiatan pembagian bendera kepada warga bersama SDN 104207. Lalu, Mem, dari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026 kami melakukan apel pagi dan memaparkan kemajuan program kerja yang telah terlaksana. Lalu kami juga bergotong royong membersihkan desa dan menghias kantor kepala desa untuk menyambut 17 Agustus.
Lalu di siang harinya kami mengajar bimbingan belajar untuk anak-anak sekolah dasar, Mem. Di hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, kami melakukan kegiatan sosialisasi PHBS di SDN 104207. Lalu kami membantu menghias kelas untuk merayakan Hari Kemerdekaan di SDN 104207. Lalu di sore harinya kami melakukan kegiatan mengajar mengaji untuk murid-murid Yayasan Al-Ansor. Di hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, kami melakukan kegiatan sosialisasi PHBS di SDN 104207. Lalu di siang harinya kami melakukan kegiatan mengajar mengaji untuk murid-murid Yayasan Al-Ansor. Lalu pada malam harinya bagi wanita itu melaksanakan wirid malam bersama ibu-ibu dusun 2. Lanjut, Mem, di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 kami melakukan kegiatan sosialisasi PHBS di SDN 104207. Lalu kami lanjut membantu menghias kelas untuk merayakan Hari Kemerdekaan di SDN 104207. Maaf, Mem, sebelumnya kami juga melaksanakan senam pagi di pagi harinya bersama SDN 104207. Lalu lanjut di pagi harinya juga kami membantu berpartisipasi pada perlombaan yang diadakan oleh sekolah. Lalu di siang harinya kami melakukan perpisahan dengan Yayasan Al-Ansor. Baik, lanjut di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 kami melakukan wawancara dengan beberapa murid terkait pemahaman yang diperoleh setelah dilakukan edukasi PHBS. Sebelumnya juga kami melakukan senam pagi bersama SDN 104207. Lanjut di siang harinya kami melanjutkan pemasangan pelang selamat datang di Desa Cinta Damai dan menyusun penghalang kayu untuk toga. Di hari Minggunya, Mem, tepat di hari ini kami melaksanakan juga di pagi hari tadi penyelesaian untuk tanaman toga. Lalu di siang harinya di jam 11 kami melaksanakan juga gotong royong persiapan 17 Agustus di Dusun 1. Lalu di sore harinya kami melaksanakan distribusi POC, Mem, di lahan para tani. Nah, untuk dokumentasinya nanti mungkin bisa dilengkapi ya. Baik, Mem. Tadi juga untuk dokumentasi wawancara ke siswa itu juga belum ada dokumentasinya, nanti mungkin bisa dilengkapi. Baik, Mem. Siap, Mem. Berarti ini untuk toga dan untuk VOC-nya itu juga sudah mulai didistribusikan ke masyarakat ya, sudah mulai ya. Sudah, Mem. Nah, jadi nanti tinggal itulah yang perlu dilengkapi untuk dokumentasinya. Kalau ada video ya, ada video juga karena nanti sebagai satu informasinya, walaupun ya kita belum bisa melihat hasil dari pupuk cair itu ya, maksudnya untuk pengaplikasiannya itu belum ada videonya kan, masih akan menghasilkan pupuk gitu kan? Iya. Menghasilkan pupuk, ibaratkan dari proses awal itu kan sudah ada pengumpulan sampah-sampahnya gitu kan, terus dalam prosesnya kita menunggu lagi, terus pada hari ini baru pendistribusian kan gitu. Nah, bagaimana ini diaplikasikan ke tanaman kan belum ada dokumentasinya. Belum, Mem, tapi segera disiapkan. Artinya dimanfaatkan minggu depan ya, minggu ini nanti mulai dimanfaatkan. Harus sudah terlihat ya, walaupun hasil itu kan berapa lama waktunya, ini mungkin bisa diinformasikan melihat hasilnya ya, mungkin untuk jenis tanaman seperti apa yang supaya dalam aplikasi ini nanti bisa terlihat hasilnya gitu loh. Baik, Mem. Kan pasti kan beragam ya untuk bentuk implementasi pupuk ini ke berbagai tanaman. Nah, jadi artinya mungkin ini tingkat ekspertis ini mungkin saya pastikan ke anak-anak MIPA lah ya, yang lebih tahu bagaimana sebenarnya penggunaan pupuk ini sendiri, bagaimana ketika diaplikasikan ya, panggil mana. Nah, jadi nanti bagaimana sebentar ya.
Udah tutup kameranya. Oke ya. Nah, jadi bagaimana bentuk implementasinya itu kita bisa lihat, ya kan? Nah, kita bisa lihat bagaimana mungkin lebih pernah nggak diuji cobakan kira-kira kalau untuk jenis kombucha seperti ini akan terlihat hasilnya ketika diaplikasikan ke jenis tanaman seperti apa, misalnya sebagai satu contoh, gitu kan? Karena kan ini pasti kan tidak berproduksi massal kan, hanya untuk beberapa saja kan. Iya men. Jadi misalnya untuk dengan rekayasanya kira-kira untuk produksi massal ya bagaimana mungkin bisa juga dibuatkan sebagai satu apa ya satu hal yang bisa direkomendasi. Ya. Nah, jadi artinya ini kan produksi massal kan memang penggunaannya itu hanya untuk masyarakat saja kan gitu ya, untuk penggunaan secara umum. Walaupun umumnya ini kan masih di kawasan itu saja. Nah, jadi bagaimana seandainya itu kan masih dalam tahap skala kecil kan untuk pupuk kemarin. Nah, jadi artinya ketika digunakan untuk masyarakat lebih luas, walaupun masih di kawasan itu, bagaimana jika harus diproduksi massal. Ini juga bisa nanti menjadi salah satu rekomendasi ya yang akan dimunculkan dalam laporan akhir. Ya. Nah, terus juga barangkali bisa dicari informasi kalau memang kalian belum punya pengalaman ya terkait dengan implementasi pupuk cair itu sendiri, biasanya lebih cepat reaktif kepada jenis tanaman seperti apa, misalnya seperti itu ya. Jadi biar kita uji cobakan ke tanaman yang memang bisa lihat hasilnya dalam waktu yang sangat singkat. Ya, karena kan sebenarnya kan sudah terlambat juga kan ketika kemarin mulai pengumpulan bahan-bahannya, kan juga sudah terlambat sehingga apa ya hasil dari yang dibuat itu dalam prosesnya hingga baru di last minute inilah ya saya katakan seperti itu baru bisa ya artinya kan ini belum sampai tahap bagaimana ini diaplikasikan ke tanaman kan gitu ya. Nah, jadi artinya coba dicari informasinya dulu, mungkin anak-anak sains ya lebih tahu kira-kira ini lebih tepatnya untuk saat ini sebagai satu model gitu ya. Ketika ini diaplikasikan ke salah satu jenis tanaman yang mungkin bisa reaksinya lebih cepat, bisa kita lihat di sini itu jenis tanaman apa, mungkin bisa disampaikan juga nantinya ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebenarnya banyak sih. Tanya aja Kak. Tapi aku Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, nanti aja jawab aja. So far so good? Sepertinya itu aja men. Tapi nanti kalau misalnya yang ditanyakan nanti saya japri melalui ini. Oke. Baik, mungkin untuk sesi minggu kelima ya, katakan sesi minggu kelima kita cukupkan sampai di sini. Mungkin di minggu depan sudah mulai penjemputan, tapi sebelum sampai masa penjemputan, mohon disiapkan dulu laporan akhir kalian, sehingga nanti ketika apa ya kita sudah tahu kapan akan di situ juga nanti akan menyampaikan laporan akhir yang akan dihadiri oleh perangkat desa, yang wakil masyarakat, serta saya ya yang akan hadir bersama di dalam Zoom. Oh ya men, izin men, ini bertanya men. Jadi kan untuk video bimbingannya kan sampai di minggu ke-6 ya. Berarti di minggu ke-6 itu video bimbingan itu yaitu presentasi hasil laporan akhir gitu ya Mem ya? Kalau kita lihat jadwal kemarin itu apa saja yang Mem kirim coba? Nggak ada ya di situ ya? Ini Nggak ada ya di membandingkan layar nggak? ini hanya presentasi. Kalau kalian lihat di WA itu gimana?
Kenapa? Apa yang kata Meme? Enggak ada kan banget. Coba tadi yang dilihat. Ada nggak di situ? Nah, untuk penjemputan aja kan yang ada di sana informasinya. Jadi artinya mulai 10-15 Agustus ini dianggap penjemputan. Cuma secara teknis itu ya, biasanya sebelum penjemputan ini sudah penyampaian laporan akhir ke ini, maksudnya PPT-nya ya, PPT-nya itu sudah akan disampaikan sebelum meninggalkan lokasi, karena nanti kan nggak mungkin kalian datang lagi ke sana. Kalau kalian memang bersedia datang lagi ke lokasi ini nggak apa-apa, hanya untuk penyampaian hasil laporan kegiatan. Artinya kan untuk minggu depan, mohon perhatian, untuk minggu depan itu kan sudah minggu penjemputan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum menyelesaikan laporan ini ya dalam bentuk PPT yang akan disampaikan ke perangkat desa dan juga beberapa masyarakat yang mewakili, jika memang kalian belum menyelesaikannya dalam minggu depan, berarti nanti kalian datang lagi khusus untuk menyajikan itu. Jadi artinya dimanfaatkan ya dari malam ini atau besok barangkali sudah mulai direkap semuanya laporan-laporan kalian ya dalam bentuk PPT. Kalian aja masih lama produksi. Mana bisa? Nah, barangkali jika untuk laporan akhirnya itu barangkali bisa menyusul. Kan mungkin nggak semua orang nanti yang akan bertemu dengan kepala desa kan. Nah, mungkin hanya untuk minta tanda tangan misalnya, itu nanti bisa dilakukan selepas kalian penjemputan. Tapi kalau misalnya dalam proses penyampaian presentasi laporan akhir ini ya, laporan kegiatan ya. Jadi ini nanti kalian semua harus berada di lokasi itu. Ini saya pulangkan ke kalian aja, tapi kalau saran saya selesaikan saat ini. Ya artinya bisa besok ya, karena kan kita nggak tahu nih penjemputannya kapan, apakah memang betul-betul di akhir nanti, misalnya di hari Sabtu kah, atau barangkali hari Jumat kah. Nah ini kan kita nggak tahu ya masalah jadwal yang akan diberikan LPPM. Makanya sebaiknya kalianlah yang mempersiapkan lebih awal untuk laporan kegiatan ini, laporan akhir kegiatan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi artinya kecuali kalau memang kalian bersedia dalam penyampaian laporan akhir kegiatan, semuanya harus hadir. Ya kan? Semuanya harus hadir. Kalau kalian bisa menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir, ya, karena kan kita nggak tahu jadwal Kades ini memang sangat sibuk, gitu kan? Nah, jadi artinya kalau kalian memang bersedia untuk hadir lagi, ya, secara keseluruhan ini hadir semuanya, nggak ada masalah. Maksudnya tidak melaporkannya di minggu depan. Jadi yang penting dari pihak LPPM Unimed secara simbolis mungkin nanti akan menjemput ya. Nanti mungkin kalian akan diundang kembali di kantor bupati ya. Bisa jadi seperti itu secara simbolis mungkin penarikan mahasiswa. Nah, jadi jangan sampai udah selepas itu kalian masih ada lagi harus berkunjung ke lokasi ini. Bukan saya larang gitu, cuma artinya bisa nggak kalian jaga kekompakan hadir semua gitu loh. Kalau memang merasa berat, karena nanti kan ada juga yang tidak semua domisilinya kan di satu tempat kan, pasti ini masing-masing kan dari berbagai wilayah kan gitu, nggak semuanya orang Medan kan. Nah jadi artinya ketika kalian nanti harus berada kembali lagi di lokasi ini untuk menyampaikan laporan kegiatan ini pasti berat. Jadi saran Mem, siapkan ya, kalau bisa sebelum kalian tinggalkan lokasi ini, karena sebagaimana jadwal sudah ditentukan LPPM Unimed itu, minggu depan adalah minggu penjemputan 10-15 kan gitu ya. Baik Mem, berarti Mem untuk masalah video bimbingan itu Mem, itu menyangkut dengan laporan akhir tadi Mem ya? Ya, tapi ini kan artinya untuk laporan pengunggahan semuanya itu nanti kan diberikan waktu di bulan September kan, itu untuk komplitnya. Hanya saja ini nanti laporan yang dalam bentuk PPT presentasi kalian ini
ini harus disampaikan sampai sejauh mana dari mulai program kalian, perencanaan kalian, proses pelaksanaannya, hingga akhirnya menyelesaikan ini semuanya bagaimana. Nah, itu disampaikan ke perangkat desa. Baik, Mem. Ya, jadi saran Mem, mohon kerjasamalah kalian ya untuk sama-sama menyiapkan laporan kegiatan akhir ya, supaya nanti sebelum masa kalian dijemput semua sudah kalian tuntaskan. Jadi nggak punya hutang lagi kalian di desa ini gitu ya maksud saya. Makanya kalau bisa itu tadi ada satu contoh bentuk aplikasi yang bisa diterapkan untuk cair itu. Tadi kan masih dalam bentuk distribusi kan gitu, belum bentuk aplikasinya. Bisa dipahami kan maksud Mem ya? Bisa, Mem. Ya, lagi mungkin yang mau ditanyakan? Berarti kita sudah, ini minggu terakhir ya untuk laporan mingguan. Berarti untuk minggu depan bentuk laporannya itu sudah bersama dengan bersama perangkat desa untuk laporan akhir. Saya aku tahu. Kalau ada yang kurang ya udah lah. Gimana? Sudah bisa dipahami ya semua ya? Bisa, Mem. Oke, mohon sekarang ini untuk sesi foto mohon hadir semuanya, mohon on cam. Foto, Cok. Izin, Mem, ingin bertanya nih, Mem. Jadi begini, Mem. Kan tadi waktu presentasi hasil laporan akhir kan itu kan wajib hadir semua dalam presentasi. Nah, jadi jika ada teman yang mungkin ada dispensasi seperti Tommy atau ada juga yang seperti aja itu udah selesai atau gimana tuh, Mem? Ya, karena mereka kan masih ikut dalam program mereka ya, jadi mungkin mereka ada dispensasi tidak ikut dalam penyampaian laporan. Tapi kalau mereka bisa luangkan waktu, pasti jauh lebih baik. Oh, begitu, Mem. Jadi mohon disampaikan, ini kan terakhir ya, kalau bisa hadirlah, gitu ya. Nah, jadi Baik, kan Mem. karena mereka juga mungkin saat ini masih berada dalam bukan, kita nggak tahu nih keberadaan Tommy memang apakah disiapkan untuk di dalam training atau bagaimana gitu kan, mungkin sedikit susah waktunya untuk izin mungkin gitu ya, karena juga dari kalian kan juga belum ada waktu yang jelas ya dari Pak Desa untuk kapan harinya mungkin kalian bisa melakukan presentasi ini. Jadi sebisa mungkin disampaikan dulu lah rencana kalian nanti akan menyampaikan laporan ini. Jadi jangan mendadak gitu loh. Nanti kan pihak perangkat desa kan juga akan menyiapkan waktu mereka gitu kan untuk bisa hadir, untuk bisa menyimak hasil dari laporan kegiatan kalian. Kalau misalnya kalian besok mengacara baru hari ini dibilang, mungkin mereka nggak siap gitu kan. Iya, betul. Ya, disampaikan besok ya ketika apel, kapan kira-kira Bu ada waktu misalnya begitu kan, belum nanti kan kami ini terakhir nih Bu, kira-kira ya sampaikanlah, memang jangan tiba-tiba mendadak. Iya. Kan bagaimanapun juga mereka agendanya lebih padat kan seperti itu ya. Jadi disampaikan bahwasanya minggu depan ini adalah minggu terakhir kami berada di lokasi ini Bu, gitu ya. Saya sampaikan segala sesuatunya karena kami di sini juga sebelum kami nanti dijemput kembali oleh Unimed, kami nanti akan menyampaikan laporan kegiatan akhir yang nanti yang akan hadir dari Ibu dan Bapak Desa, ada mungkin beberapa masyarakat yang kami undang serta DPL Bu, seperti itu disampaikan. Jadi kalau misalnya untuk waktunya sudah jelas ya kan, nah nanti ini bisa disampaikan juga ke teman-teman yang sama ini mungkin tidak terlalu aktif ya, kiranya bisa hadir untuk dalam program ini. Termasuk yang konversi KKN juga begitu, Mem? Konversi nggak bisa kayaknya. Konversi itu mereka sepertinya memang sudah menyelesaikan programnya. Oh, begitu. Baik. Disuci kan maksud kalian kan? Iya, Mem. Yes.
saya nggak tahu lah, mungkin kasus si Sakbani lain ya kan, walaupun memang ikut juga dalam program mahasiswa berdampak ya Bang ya. Nah cuma kita nggak ngerti nih bagaimana yang disampaikan dari masing-masing fungsionaris di tiap fakultas, itu pasti berbeda-beda kebijakan ya. Nah, jadi hanya saja ditunjukkan seperti itu kemarin, dan saya sudah verifikasi dengan pihak LPPM dan dinyatakan boleh ya. Nah, kecuali memang tidak ada surat-suratnya, baru itu memang pasti saya tangguhkan dan saya harus meminta dia kembali mengikuti program. Baik, Mem, terima kasih. Nah, jadi saya rasa sudah cukup jelas bagaimana nanti langkah-langkah yang harus disampaikan kepada pihak perangkat desa khususnya. Besok kan apel ya, jadi mohon kiranya sudah bisa Selasa, Mem. Selasa, oke. Selasa atau pagi, ya. Bisa disampaikan bahwasanya minggu ini adalah minggu terakhir kalian berada di lokasi KKN karena program juga akan berakhir di minggu ini. Jadi kalian akan menyampaikan laporan kerja ya, laporan akhir ya bersama DPL. Nanti juga Ibu akan kami minta untuk hadir ya Bu. Jadi bagaimanalah persuasif kalian, bagaimana komunikasi baik mereka gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa pihak masyarakat yang bisa kalian undang yang mungkin yang cukup dekat, yang cukup menerima manfaat dari apa yang sudah kalian kerjakan, yang mungkin bisa kalian undang hadir juga. Oke ya, mungkin ini saja dari Mem. Mohon sekali lagi on cam semuanya. Angel, Adib. Oke ya. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Udah dong. Udah. Ini. Enita. Foto dulu Bang, foto. Udah, jangan kemana-mana dulu. Hadi, mana ini? Hadi mana? Ini Mem, sebelah saya Mem. Oke ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Jangan kemana-mana dulu. Sekali lagi kita ambil fotonya. Oke. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Tertawa tapi terluka. Oke. Oke ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di laporan akhir ya. Dengan perangkat desa dan juga masyarakat yang mewakili nantinya yang hadir dengan atribut lengkap ya. Pamit baik-baik ya, pamit baik-baik dengan perangkat desa dan juga dengan masyarakat di sekitar lokasi kalian tinggal Kita ya. presentasi akhir. Anyone? Jadi alien tadi dia. Oke, bye bye, see you all. Assalamualaikum. See you, Mem.